Bab 162. Menghancurkan kediaman Xuan Min. Erik Qin lanjut melakukan penyerangan, melayang ke atas. Kepalan tangan yang memancarkan cahaya emas itu langsung meninju kepala iblis Xuan dengan kuat, mengeluarkan bunyi yang sangat mencekam. Patung batu itu perlahan runtuh, jerih payah selama puluhan tahun, sirna begitu saja. Sepertinya kekuatan kalian juga tidak sehebat yang dikatakan. Erik Qin mendarat perlahan, berkata dengan suara datar. Wajah beberapa guru langsung memucat, dalam hati meneteskan darah. Tetapi mereka tidak berani memberontak, sebab kekuatan terbesar telah hilang begitu saja, mana mungkin mereka bisa melawannya lagi. Anak muda, lebih baik kamu tidak bersikap sembarangan. Di saat inilah, seorang guru mencekik Faustina Sen. Telapak tangannya yang besar mencekik leher kecil milik Faustina Sen. Wajah Faustina Sen penuh ketakutan, air mata jatuh dengan tidak terbendung. Biarkan kami pergi, jika tidak, aku akan membunuhnya, kata guru itu dengan nada dingin. Erik Qin tertawa dingin, berkata, mati atau tidaknya dia, memangnya berkaitan dengan kami. Jika ingin membunuhnya, bunuh saja sepuas hatimu. Pandai sekali berpura-pura. Guru itu juga tertawa dingin, lanjut berkata, jangan main-main denganku. Kamu kira aku sedang bohong? Erik tidak kuat menahan tawa, kalau begitu lakukan saja apa yang kamu inginkan. Selesai berkata, Erik Qin pun melangkah cepat ke depan. Raut wajah guru itu berubah drastis, segera bergerak mundur, Kamu jangan kemari, atau aku akan mencekiknya sampai mati. Silahkan, aku sama sekali tidak dekat dengannya, mati atau tidaknya dia, sama sekali bukan urusanku, kata Erik dengan nada dingin. Selesai berbicara, dia mengangkat tangan memukuli kepala seorang guru di sampingnya. Kepala guru itu langsung meledak, sebuah nyawa melayang seketika. Silahkan lakukan. Lagi-lagi teriakan keras, lagi-lagi seorang guru mati terbunuh. Setiap Erik Qin mengambil satu langkah, pasti ada seorang guru yang terbunuh. Raut wajah guru yang sedang mencekik Faustina semakin buruk, tenaga yang dikeluarkan tangannya pun menguat secara tidak sadar. Kuku jari setajam pisau merobek leher putih milik Faustina Sen, darah segar mengalir keluar. Sedangkan air mata Faustina telah mengalir deras bagai sungai. Dalam sekejap mata, tersisa dia sendiri di sana. Erik Qin berdiri di hadapannya, berkata dengan suara dingin mematikan, lakukan saja. Guru itu seperti merasa tak berdaya, langsung mendorong Faustina Sen pergi, lalu terjatuh lutut di lantai, berkata dengan ekspresi memelas, lepaskan aku mohon lepaskan aku bersedia memberikan kediaman Xuan Min untukmu. Setelah membunuhmu, aku juga tetap akan mendapatkannya. Terlintas senyuman licik pada kedua ujung bibir Erik Qin. 1 detik kemudian, tamparan mendarat di kepalanya. Dalam seketika, tidak seorang pun guru kediaman Xuan Min yang tersisa di sana. Dan anak buah kediaman Xuan Min yang melihat keadaan sudah tidak menjanjikan, telah melarikan diri ke bawah gunung. Erik Qin melihat orang banyak di sekitar, melambaikan tangan berkata, kalian pergi saja. Orang-orang itu berbondong-bondong bersujud mengucap terima kasih atas pertolongan besar yang diberikan. Bahkan ada sebagian orang menjadikan Erik sebagai dewa yang muncul dalam dunia manusia, terus bersujud tiada henti. Setelah membubarkan semua orang, barulah Kimi Feng berlari datang dari kaki gunung. Salah satu lengannya telah putus, untung saja darah berhasil ditutup, jika tidak, mungkin saja sudah mati karena kehabisan darah. Tuan Qin, panggil Kimi Feng dengan nafas terengah-engah. Erik Qin menganggukkan kepala, setelah itu, tatapan matanya tertuju pada Faustina Sen. Kenapa kamu belum pergi juga? Tanya Erik dengan kening mengerut. Faustina Sen membuka mulutnya, seolah ada banyak sekali perkataan tersimpan dalam hatinya. Setelah bimbang cukup lama, dia tiba-tiba bertanya, apakah baru saja kamu bisa menebak dia tidak akan membunuhku? Erik Qin menggelengkan kepala, berkata, kamu berpikir terlalu banyak, bagaimana mungkin aku tahu dia akan membunuhmu atau tidak? Faustina Sen terdiam 1000 bahasa, dia ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya tetap diurungkan, hanya memalingkan wajah berjalan ke pintu goa.
Kimi Feng yang berdiri di samping menghela nafas, berkata, Tuan Qin, sepertinya gadis itu cinta padamu. Cinta. Eric Qin menggelengkan kepala, jika mencintai seseorang sungguh semudah itu, maka bisa dipastikan cinta itu tidak ada. Setelah itu, tidak lanjut membahas masalah itu, Eric berjalan mengelilingi kediaman Xuan Min. Dalam kediaman Xuan Min tersimpan puluhan ribu butir pil penambah energi, serta teknik meracik pil penambah energi milik mereka. Sesuai dengan catatan sejarah, pil penambah energi itu diambil dari sejenis rumput air dalam Laut Selatan. Rumput itu tidak memiliki nama, kediaman Xuan Min pun menamainya rumput Xuan Min. Rumput air itu tersimpan di dasar laut dengan jumlah yang sangat banyak, namun untuk mendapatkannya tidaklah semudah yang dibayangkan. Tidak berbicara soal tekanan air yang menakutkan, berhadapan dengan dasar laut yang tidak diketahui secara jelas itu pun, timbul beban yang berat dalam hati. Laut Selatan berjarak ribuan km dari sini, ingin pergi ke sana, sama sekali tidak semudah yang dipikirkan. Kata Eric dengan suara pelan. Terutama karena permukaan air itu melibatkan masalah internasional, mencari rumput Xuan Min ke sana bukanlah hal yang menyenangkan. Eric dan Kimi memikul pil penambah energi, berjalan menuruni gunung. Yang membuat Eric Qin terkejut adalah, Faustina Shen tak kunjung pergi. Dia menyilangkan 10 jari tangan, menyembah patung batu di dalam kuil, sambil terus bercakap dengan mulutnya. Kenapa kamu belum pergi juga? Tanya Eric dengan kening mengerut. Begitu melihat Eric Qin, Faustina Shen segera berdiri berkata, Aku ingin meminta bantuanmu, bolehkah? Membantumu. Eric tertawa sejenak, kenapa aku harus membantumu? Faustina Shen membuka mulut, dalam seketika tidak berhasil menemukan alasan yang sesuai. Aku akan memberimu uang. Faustina Shen berkata dengan penuh menjanjikan, berapapun akan aku berikan. Eric Qin mengelus dagu sendiri, lalu berkata, boleh, beritahu aku dulu, apa masalah kamu? Faustina Shen berpikir sesaat, baru berkata dengan suara manis. Tujuan utama dia datang ke kediaman Xuan Min mencari master, adalah ingin melancarkan peruntungan keluarga Shen. Selama bertahun-tahun, berbagai kejadian aneh terjadi dalam keluarga Shen. Awalnya terjadi peristiwa meninggalnya 5 anggota keluarga, setelah itu juga seringkali terjadi kerugian dalam bisnis. Mereka pernah mencari banyak master untuk meminta pertolongan, namun tak kunjung mengubah situasi itu. Dengan sangat kebetulan, dia mendengar nama master di kediaman Xuan Min kota J, karena itulah datang tanpa mengenal jarak. Eric Qin berpikir sejenak, kemudian menyetujuinya, boleh, tetapi bayaranku tidak kecil. Katakan saja berapa bayarannya, pasti aku berikan. Kata Faustina dengan sangat gembira. Eric Qin melambaikan kepalan tangannya, berkata, 2 triliun. Mendengar angka itu, jantung Faustina hampir meloncat keluar. 2 triliun. Meski bagi keluarga Shen, itu tetap saja jumlah yang besar. Kamu boleh pertimbangkan dulu, ini sudah harga teman. Kata Eric sambil menyodorkan selembar kartu nama, telepon aku setelah selesai mempertimbangkan. Selesai berkata, Eric Qin pun membawa Kimi Feng pergi tanpa menoleh kembali sama sekali. Hari itu, Eric langsung kembali ke kota F. Baru tiba di kawasan Gunung Longmei, Eric pun melihat 2 tamu yang tak diundang, sedang berbicara dengan Deskarman. 2 orang itu sesekali menepuk kepala Deskarman, seolah sedang memberinya pelajaran. Kening mengerut, Eric segera berjalan masuk. Tuan Qin. Melihat Eric masuk, Deskarman segera berdiri dengan cepat. Eric tidak menjawabnya, hanya menatap dingin 2 orang itu, lalu berkata, siapa yang mengizinkan kalian datang ke tempatku? Jadi kamu yang bernama Eric Qin. Salah satu di antaranya berkata dengan sangat bangga, aku adalah perwakilan dari keluarga Dong, guruku adalah Richie Dong yang terkenal di mana-mana. Itu artinya, Yolanda Duan adalah saudara seperguruanku. Satu orang lainnya tertawa berkata, Eric Qin, kamu telah merebut murid keluarga Dong, tidakkah terlalu melanggar peraturan? Eric Qin malah mengabaikan beberapa kalimat itu, kembali bertanya, siapa yang mengizinkan kalian menginjakkan kaki ke dalam tempatku? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.